Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risalatin Nisa dari Prodi Ilmu Tasawuf Universitas Zainul Hasan I Genggong. Di sini akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah kajian teks tentang sejarah filologi. Baiklah, kami mulai dari definisi filologi itu sendiri. Filologi adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang sejarah, pranata, dan kehidupan suatu bangsa yang terdapat dalam naskah-naskah lama. Jadi, filologi itu mengkaji tentang teks yang di situ berhubungan dengan sejarah, sastra, bahasa ataupun budaya dari suatu bangsa. Kemudian tujuan dari filologi itu sendiri yakni untuk mengetahui isi teks dari pengarang dan mengetahui bentuk teks yang disajikan. Jadi kalau dalam filologi nanti kita akan mengenal yang namanya manuskrip atau teks asli yang sudah disalin. Jadi nanti kita juga akan membahas tentang perkembangannya, karena sekarang kita kan bisa melihat manuskrip itu. Nah, manuskrip itu adalah hasil dari filologi. Jadi teks-teks yang sudah disalin itu nanti dikumpulkan dalam bentuk manuskrip atau teks aslinya itu. Kemudian sejarah mengenai filologi. Filologi sendiri itu mulai berkembang sejak abad ketiga sebelum Masehi, dan perkembangannya itu di Yunani kuno, tepatnya di Iskandaria. Awalnya kegiatan filologi itu terdapat sebuah ritual di sana yang merupakan ritual pemujaan terhadap Dewi Muses sebagai dewi ilmu pengetahuan. Nah, kemudian lama-kelamaan di situ berkembang filologi atau menyalin teks. Nah, kemudian Eratosthenes itu orang yang pertama memakai istilah filologi dan dipakai untuk sekelompok ahli yang memusatkan studinya pada teks-teks klasik dengan bahasa Yunani, dengan metode menyalin tulisan yang terdapat pada gulungan papirus yang kemudian nanti dikaji. Nah, kemudian dalam proses filologi tersebut yang dikaji itu adalah filsafat, kedokteran, sastra, serta hukum. Dan tokoh-tokoh yang terlibat adalah Plato, Aristoteles, Socrates, dan yang lain-lain. Kemudian pada masa tersebut, utamanya di Iskandaria, itu nanti berkembang sampai ke Eropa Selatan atau ke Roma pada abad 1 sebelum Masehi. Nah, kemudian Romawi sendiri nanti itu terbagi menjadi dua, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Selanjutnya perkembangan dari filologi. Perkembangan filologi itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yakni periode kejayaan yang terjadi pada abad 2 sampai 3 sebelum Masehi. Nah, dalam periode kejayaan ini ditandai dengan banyaknya perpustakaan
Kemudian tokoh yang terlibat yang ada dalam masa periode kejayaan itu Crater dan Malus dan Dionysius Rex. Kemudian yang kedua ada periode kemunduran. Pada abad pertama itu terdapat resensi terhadap naskah-naskah. Kemudian hal tersebut itu berlangsung sampai abad keempat, yang mana tadi kan ada pembagian antara Romawi nanti itu dibagi jadi dua, yaitu Romawi Barat dan juga Romawi Timur. Nah, kalau filologi yang berkembang di Romawi Barat itu bahasa yang digunakan itu diganti menggunakan bahasa Latin. Nah, kemudian kalau di Romawi Timur itu bahasa yang digunakan masih menggunakan bahasa Yunani lama. Kemudian pada masa tersebut itu terdapat kemunduran gara-gara ada peralihan kekuasaan. Kemudian dilanjutkan dengan periode ketiga, yaitu periode Renaissance atau periode kebangkitan. Nah, perintisnya periode tersebut adalah Lovato dan Lovati, yaitu hakim di Itali, yang diikuti oleh Giovanni dan Petrarca. Nah, ketika masa yang ketiga ini, periode ketiga ini, di situ Yunani sudah bangkit dan di situ bahasa Latin itu mengalami kemunduran. Kalau tadi kan di masa Romawi Barat itu kan bahasanya diganti menjadi bahasa Latin. Nah, pada periode Renaissance ini nanti bahasa Yunani itu sudah mulai digunakan kembali, jadi bahasa Latin itu mengalami kemunduran. Kemudian pada tahun 1453 Romawi Timur itu runtuh akibat serangan Turki. Nah, gara-gara keruntuhan tersebut banyak sarjana Romawi yang kemudian melarikan diri ke Roma. Nah, kemudian terdapat penemuan mesin cetak. Jadi Gutenberg itu menemukan mesin cetak pada abad ke-15. Hal tersebut itu mempengaruhi filologi, yang kemudian menambah kemajuan dalam filologi itu sendiri. Selain itu ada perguruan tinggi juga. Kemudian pada abad ke-19 itu linguistik atau ilmu bahasa itu memisahkan diri dari filologi. Kemudian kalau pada abad ke-20 pengertian filologi itu berubah menjadi ilmu bahasa. Kami lanjut di pembahasan selanjutnya, yakni filologi di masa Daulah Islam. Nah, filologi di masa Daulah Islam ini terjadi sejak dinasti Umayyah sampai masa Khalifah Mansur. Nah, mengkaji teks Yunani itu dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa Syria, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa kok filologi itu juga berkembang dalam masa Daulah Islam? Ya, karena pada pertengahan abad 16 sampai ke abad 13, jadi di pertengahan abad tersebut itu Eropa sedang marak pemikiran yang mengedepankan agama, sehingga karya yang tidak berhubungan dengan agama itu dibakar. Hal tersebut tentunya menyebabkan peninggalan Yunani dan teks-teks Yunani
kuno itu banyak yang musnah akibat kejadian tersebut. Nah, sehingga pada saat tersebut itu daulah Islam itu sedang dalam masa jaya-jayanya. Nah, kemudian di sana juga terdapat ketertarikan terhadap tulisan-tulisan yang kuno, karena pada masa itu Islam sedang dalam masa jaya-jayanya, dan itu sesuai dengan anjuran Nabi tentang semangat untuk mencari ilmu. Metodenya tadi, jadi bahasa Yunani itu nanti disalin ke bahasa Syria, kemudian disalin ke bahasa Arab. Yang dikaji yakni filsafat, kemudian juga kedokteran. Kemudian berlanjut ke filologi di Indonesia. Nah, pengkajian naskah di Indonesia itu dimulai sejak kedatangan bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Barat pada abad ke-16. Adapun kegiatan penyuntingan teks itu baru terjadi pada abad ke-19 oleh sarjana-sarjana Eropa. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu adanya filologi itu sudah dimulai sejak Eropa datang ke Indonesia. Kan Indonesia dulu itu ada penjajahan. Jadi sejak itu sudah ada filologi lewat jalur perdagangan. Jadi dulu teks-teks Yunani itu diperjualbelikan. Kemudian lama kelamaan di situ juga ada sarjana Eropa yang menetap di Indonesia, kemudian mengkaji teks-teks tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.